Selamat pagi semuanya. Nah, jadi pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat mempresentasikan hasil analisis kami dalam keadaan sehat. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5 program studi sistem informasi di Denpasar, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi dengan judul analisis sistem informasi penjualan pada warung mie ayam Bakso Solo Paangga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Nah, pada proyek ini kami melakukan analisis mendalam terhadap sistem operasional yang saat ini diterapkan di warung mie ayam Bakso Solo Paangga. Nah, warung ini merupakan usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Sidekarya, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan berada tidak jauh dari kampus SDP Uniksa Denpasar. Nah, warung ini telah berdiri sejak 2013 dan dikenal sebagai salah satu tempat makanan favorit mahasiswa maupun warga sekitar. Nah, jadi fokus utama analisis kami adalah mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan, khususnya pada sistem pencatatan transaksi penjualan dan pengolahan data. Nah, kami menemukan bahwa warung ini masih menggunakan sistem manual berbasis alat tulis dan nota kertas dalam mengelola transaksi sehari-hari. Nah, setelah melakukan analisis, kami mengusulkan rancangan sistem informasi penjualan terkomputerisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional warung. Nah, sebagai hasil dari analisis kami telah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan struktur database untuk sistem yang kami usulkan. Nah, ERD ini kemudian kami konversi ke dalam bentuk tabel relasional dan melakukan normalisasi hingga tingkat 3NF. Nah, untuk memastikan struktur database yang efisien dan minim redundansi data. Nah, sistem informasi yang kami usulkan mencakup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada pengolahan data pelanggan, yang kedua ada pengolahan data karyawan, yang ketiga ada pengolahan menu, yang keempat ada pencatatan transaksi, dan yang terakhir ada rekapitulasi penjualan. Nah, dengan implementasi sistem ini, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan transaksi, dan memberikan kemudahan dalam analisis data penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, sebelum kami lanjut ke materinya, langkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Imadi Wahyu Aditya Putra dengan NIM 24150911101. Saya Imadi Darmawan dengan NIM 241509101. Saya Nikada Dwi Jessica Sari dengan NIM 2415091005. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan kenapa kami mengangkat masalah ini. Nah, kami mengangkat masalah ini karena kami mendapati bahwa warung mie ayam Bakso Solo Pak Angga ini memiliki potensi untuk berkembang lebih besar dengan implementasi sistem informasi yang tepat, sehingga operasional usaha bisa menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bakso mie ayam Solo Pangga. Penjual bakso adalah pedagang atau penjual yang menjual bola daging yang terbuat dari daging giling ayam. Biasanya kalau di Pangga biasanya disajiin pakai kaldu. Kita melakukan wawancara di daerah kampus SDP Denpasar, dekat di kampus SDP Denpasar, tepatnya terletak di Jalan Sidakarya, Setan Denpasar. Jaraknya ya paling cuman perlu nempuh waktu 5 menit kalau nggak ada kendala, misalnya macet atau kendala lainnya lah. Jadi di sana kami melakukan wawancara dengan penjual namanya Ibu Ayu, Ibu Ayu Eva. Mea Pak Bakso itu buka setiap hari, buka selama 12 jam di jam 11 pagi sampai 11 malam. Terkecuali di hari raya Muslim atau sang penjual berhalangan. Jadi warung ini telah berdiri sejak tahun 2013 dan dikenal sebagai salah satu tempat makan favorit mahasiswa maupun warga sekitar masyarakat Sesetan. Menu yang ditawarkan cukup beragam, dimulai dari mie ayam, dan berbagai jenis menunya. Ya, ada mie ayam bakso telur, mie ayam bakso, mie ayam telur, mie ayam ceker, bakso telur, bakso ceker, bakso. Kalau untuk minumannya es jeruk, jeruk hangat, es teh, teh hangat, teh botol. Wah. Nah. Terus terdapat dua karyawan. Menurut dari Ibu Eva sendiri bilang
Yang jualan itu Ibu Evanya sama Pak Angga. Terus menurut Ibu Eva, pendapatan yang didapat dalam penjualan baksonya itu paling sedikit sehari 700.000. Untuk sistem saat ini, setelah kita lakukan wawancara, itu operasional warung masih menggunakan sistem manual berbasis alat tulis dan nota kertas. Tapi ibunya juga bilang kadang juga pakai nota kertas dihafalin. Terus seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, belum tersedia metode pembayaran digital kayak QRIS ataupun transfer. Ibu Eva sendiri bilang menolak untuk melakukan metode pembayaran transfer dan QRIS. Tidak tersedia data analis penjualan dan data pelanggan, sorry. Terus menu hanya tersedia dalam bentuk papan teks tanpa dokumentasi digital. Dan terakhir, sering terjadi kesalahan pencatatan akibat proses yang manual. Terus masalah yang dihadapi itu proses pencatatannya memerlukan waktu yang lebih lama dan rawan kesalahan. Apalagi Ibu Eva kan ya udah tua, lupa-lupaan. Terus tidak terdapat rekapitulasi otomatis untuk penjualan harian. Sulit dalam menganalisis tren penjualan serta periode waktu ramai. Dan terakhir, nggak ada sistem yang mencatat informasi pelanggan. Implementasinya dari kami, data pelanggan, nama dan nomor telepon pelanggan. Untuk data karyawan, informasi yang bertugas. Data menu berisi daftar menu beserta harga. Data transaksi berisi tanggal transaksi, metode pembayaran, dan total pembayaran. Terakhir, detail transaksi berisi menu yang dipesan, jumlah, dan total harga. Terus tujuan implementasi sistem kami itu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi. Kedua, mempercepat proses layanan kepada pelanggan. Ketiga, mempermudah rekapitulasi dan pelaporan data penjualan harian. Terakhir, yang keempat, mendukung analisis tren penjualan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya Jessica terkait IRD dan normalisasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain database-nya. Yang pertama yaitu ada desain ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, yang pertama ERD ini disajikan untuk menggambarkan struktur database untuk sistem informasi penjualan berdasarkan diagram yang diberikan. Terdapat 5 entitas utama, yaitu yang pertama ada pelanggan. Nah, yang dimana entitas pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan dari warung mie ayam tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki atribut ID pelanggan, yang dimana ID pelanggan merupakan primary key, kemudian nama dan juga nomor telepon. Dan yang dimana entitas pelanggan ini melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, ada entitas karyawan, yang dimana entitas karyawan ini berfungsi untuk menyimpan data karyawan. Adapun atributnya yaitu yang pertama ada ID karyawan yang merupakan primary key, kemudian nama, nomor telepon, alamat, dan juga email. Nah, entitas karyawan ini melayani transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Dan entitas yang ketiga itu ada transaksi, yang dimana entitas ini menyimpan data transaksi yang terjadi di warung tersebut. Adapun atributnya yaitu ada ID transaksi yang merupakan primary key, kemudian ID pelanggan yang merupakan foreign key, kemudian ID karyawan yang merupakan foreign key dan total bayar, metode bayar, dan juga tanggal. Nah, entitas transaksi ini memiliki relationship dengan pelanggan, melakukan karyawan, dan melayani, dan detail transaksi. Kemudian ada entitas detail transaksi yang dimana berfungsi untuk menyimpan detail menu yang dipesan dalam sebuah transaksi. Adapun atributnya yaitu ada ID detail transaksi yang merupakan primary key, kemudian ID transaksi yang merupakan foreign key, dan ID menu yang merupakan foreign key juga. Kemudian ada jumlah dan juga subtotal. Yang dimana entitas detail transaksi ini terhubung dengan transaksi melalui relationship memiliki, dan terhubung dengan menu melalui relationship memiliki juga. Dan entitas terakhir yaitu menu, yang dimana entitas ini menyimpan data menu yang tersedia di warung mie ayam. Kemudian memiliki atribut ID menu yang merupakan primary key, kemudian nama menu, harga, dan juga kategori. Nah, entitas menu ini terhubung dengan data transaksi melalui relationship memiliki. Nah, adapun relationship yang terdapat di dalam ERD ini, yang dimana
Yang pertama itu ada relationship melakukan, yaitu relationship antara pelanggan dan juga transaksi. Adapun kardinalitasnya yaitu one to many. Yang kedua melayani, yang dimana relationship antara transaksi dan data transaksi. Dan kardinalitasnya yaitu one to many. Dan yang ketiga memiliki, yang dimana relationship antara transaksi dan data transaksi, yang dimana kardinalitasnya yaitu one to many. Dan yang keempat relationship memiliki, yaitu antara menu dan juga data transaksi, yang dimana kardinalitasnya yaitu one to many. Nah, ARD ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Yang kedua, satu karyawan dapat melayani banyak transaksi, akan tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu karyawan. Yang ketiga, satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, dan satu detail transaksi hanya memiliki satu transaksi. Dan yang keempat, satu menu dapat ada di banyak detail transaksi, dan satu detail transaksi hanya berisi satu jenis menu saja. Next. Nah, selanjutnya berikut tampilan konversi tabel dari ERD. Next. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalisasi. Yang dimana dalam proses uji normalisasi ini, kami melakukan pemeriksaan struktur tabel untuk memastikan bahwa data sudah tersimpan dengan efisien serta bebas dari redundansi dan juga anomali. Untuk mempermudahkan proses ini, kami menambahkan contoh data sederhana pada setiap tahap normalisasinya. Nah, penambahan contoh dan data bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai isi tabel sebelum dan juga sesudah dilakukan normalisasi. Dengan contoh data ini, kami dapat lebih mudah mengidentifikasi ketergantungan antar atribut serta menentukan apakah tabel telah memenuhi kriteria normalisasi hingga mencapai bentuk normal tertentu, mulai dari 1NF sampai dengan 3NF. Baik, untuk yang pertama yaitu ada tabel pelanggan, yang dimana untuk first normal form-nya, yang dimana ID pelanggan adalah unik dan tidak ada duplikasi. Kemudian, nama dan juga nomor telepon berisi data atomik, yang dimana tidak ada daftar atau nilai ganda dalam satu kolom. Nah, jadi tabel pelanggan ini sudah memenuhi kriteria dari 1NF karena semua kolom berisi data atomik dan tidak ada nilai yang terduplikasi. Kemudian untuk uji 2NF-nya, yang dimana tabel ini sudah memenuhi 1NF dan juga tidak ada ketergantungan parsial, yaitu tidak ada kolom yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Jadi tabel pelanggan sudah memenuhi 2NF. Dan uji yang ketiga, yaitu sudah memenuhi 2NF dan juga nama dan juga nomor telepon hanya bergantung pada ID pelanggan dan tidak ada ketergantungan transitif di antara kolom tersebut. Jadi tabel pelanggan sudah memenuhi 3NF. Kemudian lanjut ke tabel karyawan. Untuk uji 1NF-nya, di mana ID karyawan itu merupakan kunci utama yang unik, kemudian ada nama, nomor telepon, alamat, dan juga email, berisi data atomik. Jadi tabel karyawan ini sudah memenuhi 1NF. Kemudian untuk uji 2NF-nya, yang dimana tabel karyawan sudah memenuhi 1NF, kemudian tidak ada ketergantungan parsial, yaitu tidak ada kolom yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Jadi tabel karyawan ini sudah memenuhi 2NF. Untuk uji 3NF-nya, di mana tabel karyawan ini sudah memenuhi 2NF, dan juga untuk nama, nomor telepon, alamat, dan email, semuanya sudah bergantung pada ID karyawan dan tidak ada ketergantungan transitif di antara kolom tersebut. Jadi tabel karyawan juga sudah memenuhi 3NF. Kemudian ada tabel menu, yang dimana untuk uji 1NF-nya, ID menu adalah kunci utama yang unik, kemudian nama menu dan juga harga berisi data atomik, yang dimana uji 1NF berarti sudah berhasil dilakukan untuk tabel menu. Kemudian untuk uji 2NF, yang dimana sudah memenuhi 1NF dan juga nama menu dan harga bergantung sepenuhnya pada ID menu, yang berarti tidak ada ketergantungan parsial dalam tabel tersebut. Yang dimana tabel menu sudah memenuhi 2NF. Dan uji 3NF pada tabel menu yang dimana sudah memenuhi 2NF, kemudian nama menu dan juga harga
itu semuanya sudah bergantung langsung pada ID menu. Jadi tidak ada ketergantungan transitif di antara kolom tersebut. Nah, jadi tabel menu ini sudah dikatakan memenuhi kriteria 3NF. Kemudian untuk tabel transaksi, yang dimana uji 1NF-nya, ID transaksi merupakan kunci utama yang unik, kemudian ID pelanggan, ID karyawan, tanggal, metode bayar, dan juga total bayar itu berisi data yang atomik. Jadi untuk tabel ID transaksi ini itu sudah memenuhi 1NF. Kemudian untuk uji 2NF-nya sudah memenuhi 1NF, kemudian ID pelanggan, ID karyawan, tanggal, metode bayar, dan total bayar itu semuanya sudah bergantung sepenuhnya pada ID transaksi, yang berarti tidak ada ketergantungan parsial. Nah, jadi tabel transaksi ini juga sudah memenuhi 2NF. Kemudian untuk uji 3NF-nya, yang dimana tabel ini sudah memenuhi 2NF, kemudian tidak ada kolom yang bergantung pada kolom lain selain kunci utama, dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi tabel transaksi ini juga sudah memenuhi 3NF. Kemudian yang terakhir yaitu tabel detail transaksi. Untuk uji 1NF-nya yaitu yang pertama ada ID detail transaksi yang merupakan kunci utama yang unik, kemudian ID transaksi, ID menu, jumlah, dan juga subtotal itu berisi data yang atomik. Kemudian jadi dapat disimpulkan untuk tabel detail transaksi ini sudah memenuhi kriteria 1NF. Kemudian selanjutnya untuk uji 2NF-nya, yang dimana tabel detail transaksi ini sudah memenuhi 1NF, kemudian ID transaksi, ID menu, jumlah, dan juga subtotal, itu semuanya sudah bergantung sepenuhnya pada ID detail transaksi, yang dimana berarti tidak ada ketergantungan parsial. Jadi detail transaksi ini juga sudah memenuhi 2NF. Dan untuk uji yang ketiga, yaitu uji 3NF, yang dimana tabel detail transaksi ini sudah memenuhi 2NF, kemudian untuk ID transaksi, ID menu, jumlah, dan juga subtotal, itu semuanya bergantung langsung pada ID detail transaksi. Jadi tidak ada ketergantungan transitif dalam tabel detail transaksi tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Oke, nah sebelum saya menjelaskan kesimpulan dan penutup, di sini kami akan menampilkan cuplikan beberapa dari hasil analisis kami ke lokasi. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without every mountain, every sea. Nah, demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis sistem informasi penjualan pada warung mie ayam bakso Sulu Pak Angga. Melalui analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa implementasi sistem informasi terkomputerisasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasional warung dan mendukung perkembangan usaha ke depannya. Kami berharap hasil analisis dan rancangan sistem yang kami usulkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warung mie ayam bakso Sulu Pak Angga dalam meningkatkan pelayanan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, kami juga berharap proyek ini dapat menjadi contoh bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil menengah di Indonesia. Nah, akhir kata, kelompok kami mengucapkan terima kasih.